Dokter Aldo, saya wanita 33 tahun, ingin bertanya, setiap aktivitas sejak sebulan sering ngos-ngosan, bagian belakang, punggung atas dan bawah terasa berat, napas berat, keringat, kepala pusing, mual. Tensi sore ini pun 200 per 120, tinggi sekali tensinya ya. Sebulan ini tensi saya paling rendah 150 per 100, itu yang paling rendah. Ini dicurigai apa ya dok? Minta sarannya agar saya bisa menemui dokter spesialis yang tepat berdasarkan keluhan saya di atas dengan tensi yang tinggi terus, terutama jika dibawa aktivitas. Mohon sarannya dok. Terima kasih. Di satu sisi saya prihatin, tensi tinggi banget gitu ya. Jadi untuk klasifikasi tekanan darah di atas 180 per 120 itu sudah masuk ke kegawat daruratan hipertensi sebenarnya, alias hipertensi krisis ya. Dan kalau misalnya sudah sampai menimbulkan gejala ya dalam hal ini, kalau dilihat dari keluhannya tuh kesannya kayak kerja jantungnya sudah terasa berat gitu ya, melawan tekanan di pembuluh darah setinggi itu. Jadi jantungnya kerja keras, apalagi kalau misalnya dibawa aktivitas sehingga kebutuhan oksigen tubuh meningkat, maka jantungnya pun akan makin berat ya. Kalau mau ke spesialis ya, bisa ada beberapa pilihan spesialis menurut saya, ya, tergantung kondisi di kotanya. Ini saya nggak tahu yang bertanya di kota mana, tapi yang pasti dokter penyakit dalam bisa ya. Yang nomor dua, kalau mau cari subspesialistik adalah dokter penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Jadi memang yang lebih subspesialistik lagi mendalami hipertensi. Kemudian mau ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah pun bisa, karena ini kok kesannya ada keluhan ngos-ngosan, sesak bila dibawa aktivitas. Jadi jantungnya pun juga harus dilakukan ekokardiografi, apakah sudah ada pembengkakan atau ada tanda-tanda gagal jantung kongestif gitu ya, akibat komplikasi dari tekanan darah yang sangat tingginya. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah ini usianya masih muda, masih 30 tahunan awal, tapi sudah mengalami hipertensi yang setinggi ini. Ini harus dicari apakah penyebab hipertensinya adalah sesuatu yang lain, alias hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder sudah pernah saya bahas di video yang lalu, silakan teman-teman cari gitu ya. Penyebabnya macam-macam ya, bisa dari kelainan hormonal tertentu gitu ya, atau misalnya ada sindrom-sindrom yang lain gitu ya, atau misalnya ternyata ada penyakit ginjal kronik, atau misalnya hipertensi berat terkait kegemukan. Saya kan nggak periksa pasiennya jadi nggak tahu juga gitu ya. Jadi kalau hipertensi sekunder, selain kita berikan obat-obat untuk menurunkan tekanan darah supaya jangan sampai komplikasi, dan biasanya kalau sampai setinggi ini tekanan darahnya nggak mungkin hanya pakai satu obat, bisa dua atau lebih obat anti hipertensi yang dikombinasikan, dan itu nanti akan disiapkan oleh dokternya. Juga harus dicari apakah ada penyebab sekunder. Jadi nanti misalnya harus dicek apakah ada kelainan hormonal gitu ya yang bisa menyumbang terjadinya peningkatan tekanan darah. Cuman karena ini wanita, mungkin saran saya seandainya Anda sudah menikah dan menggunakan KB hormonal, paling tidak langkah pertama adalah stop penggunaan KB hormonalnya dulu. Jadi misalnya pakai KB hormon pill atau misalnya pakai KB suntik-suntik dan ada hipertensi, sebaiknya stop penggunaan KB-KB hormonal tersebut karena bisa memperberat hipertensinya. Mungkin itu dulu, jadi silakan segera cari dokter spesialis penyakit dalam atau konsultan ginjal hipertensi atau dokter jantung yang terdekat dari daerah Anda supaya bisa dilakukan pengkajian lebih lanjut dan ditata laksana dengan baik supaya keluhannya segera hilang. Salam sehat selalu. Dok, ibu saya habis operasi tumor jinak di pinggang belakang, terus luka operasinya infeksi. Infeksi ibu saya dicek 30, sedangkan normalnya 15. Mungkin maksudnya ini laju endap darah kali ya, kalau ngeliat dari angka normalnya ya. Diberi dokter obat TB. Oh, jadi dianggap ini infeksinya infeksi tuberkulosis ya, jadi TBC ya. Ada rifampicin, isoniazid, yaitu obat standar untuk TBC, vitamin B6, paracetamol, dan omeprazol. Setelah minum itu, ibu saya lemas, sakit-sakit, kepala pusing, kurang nafsu makan, kaki rasa kesemutan dan sakit di bawah jalan. Apakah itu efek samping dari obatnya? Apakah bahaya dan apakah obatnya harus dihentikan dulu gitu ya? Ini ada kekhawatiran apakah rasa di badan yang tidak nyaman tersebut diakibatkan oleh efek samping obat. Jawabannya mungkin saja gitu ya. Satu-satunya cara untuk ngetes apakah itu dari efek samping obat atau tidak adalah keluhannya akan langsung membaik atau menghilang setelah obatnya dihentikan. Kalau misalnya memang belum lama minum dan langsung merasa seperti itu gitu ya, ya boleh saja sih ya. Cuman kan masalah ini ibunya bukan pasien saya, jadi saya tidak bilang kalau ini saran yang mutlak gitu. Tapi kalau andai kata ini jadi pasien saya boleh untuk minta coba dihentikan dulu sehari 2 hari, keluhannya membaik tidak gitu ya. Dan kalau misalnya membaik ya nanti mungkin harus dirubah
strategi minum obatnya atau jenis obat TBC-nya mungkin nanti divariasikannya lebih gimana gitu ya, supaya bisa efek sampingnya bisa lebih ditoleransi gitu ya. Salah satu efek samping obat TBC itu kita bilangnya flu-like syndrome ya, apalagi kalau misalnya di awal-awal penggunaan. Jadi ada yang nyeri-nyeri sendi, pegel-pegel ya, gliyeng-gliyeng gitu ya, ada yang mahnya juga kumat karena efek samping dari obat TBC. Dan kalau sakit lambung itu kan juga salah satu gejalanya lemes gitu ya, kelayangan, pusing ya, itu mual ya, bisa macam-macam ya. Nafsu makan turun sih ya dari TBC-nya juga bisa, jadi itu gejala yang tidak spesifik kalau untuk nafsu makan turunnya. Kalau kesemutan itu juga masih mungkin dari isoniazidnya gitu ya, tapi saya lihat sudah dikasih B6, vitamin B6 itu untuk mencegah efek samping gangguan saraf akibat efek samping dari isoniazid. Andai kata memang kesemutannya dari situ. Ya, tapi kalau memang mau menghentikan obat untuk ngetes apakah ini efek samping obat atau tidak, harus dengan seizin dari dokter yang resepkan gitu ya. Jadi nanti andai kata memang langsung mau stop sendiri buat ngetes, ya jangan lupa tetap lapor dokternya gitu ya, dan jangan bilang kalau ini saya yang nyuruh. Ini kan saya analoginya, andai kata nih pasien saya terus pengen tahu apakah efek dari obat atau tidak, ya nggak ada cara lain. Memang kalau pengen tahu dari obat atau tidak, ya kita stop obatnya, lalu nanti biasanya keluhannya akan membaik gitu ya. Sama seperti orang mengalami alergi, curiga pencetusnya suatu zat atau makanan ini, begitu di stop alerginya membaik gitu ya. Ya mirip-mirip seperti itu ya. Mudah-mudahan ibunya cepat sembuh, mendapatkan kombinasi terapi TBC yang paling sesuai, yang bisa ditoleransi, sehingga bisa pengobatannya lancar dan TBC-nya sembuh. Izin bertanya dok, saya baru terkena campak di minggu pertama November kemarin. Awal gejala sampai ruam campak itu kurang lebih hilangnya sekitar 2 mingguan. Setelah ruam hilang tinggal flu aja, batuk dikit, hanya sampai sekarang kepala masih ngambang, keliengan ya, seperti orang kurang darah. Apa tindakan yang harus saya lakukan padahal saya sudah konsumsi makanan sehat dan vitamin? Ya, ini kalau seseorang baru terkena infeksi virus ya, apalagi virus-virus yang belakangan ini setelah kita melewati pandemi COVID. Entah kenapa saya juga alami di pasien-pasien saya, bahkan diri saya sendiri gitu ya, setelah saya terkena infeksi virus, bukan campak sih ya, kayak batuk pilek biasa, sakit tenggorokan, itu tuh entah kenapa sekarang ini pemulihannya agak lama ya. Jadi kalau dulu kita belajar infeksi virus itu ya paling lama 5-7 hari asal daya tahan tubuh bagus, tapi kalau sekarang kok kayaknya lebih lama ya. Saya nggak ngerti apakah ini terkait dengan imunitas kita yang berubah pasca pandemi gitu ya. Jadi kita kayak reboot ulang ya, reboot komputer gitu ya. Jadi sistem imun kita kayak di restart ulang ya, karena kita terlalu bersih waktu pandemi, atau kita juga terlalu mengisolasi diri, sehingga cadangan antibodi ya terhadap kuman-kuman yang lain itu berkurang karena kita sangat bersih ya. Ketika sudah pandeminya lewat, kita mulai terpapar lagi, udah pada lepas masker ya, banyak masuk virus, kita jadi kayak adaptasi ulang sehingga sembuhnya agak lebih lama. Ini yang dialami sekarang kayak kelingan, ngambang-ngambang gitu ya. Itu istilah medisnya malaise ya, jadi kayak masih nggak fit ya, gampangnya gitu ya, masih tidak fit pasca infeksi ya. Jadi ini gejala sisa sebenarnya. Kalau dibilang berbahaya, mestinya kalau tidak ada keluhan tambahan seperti keluhan yang melibatkan saraf ya, seperti kelumpuhan atau kram atau kejang gitu ya, hanya keliang-keliang dikit sih, mestinya tidak berbahaya gitu ya. Cuman kalau mengganggu, bisa diberikan obat-obat yang untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Cuman ya harus ke dokter gitu ya. Tidak mungkin saya rekomendasikan obatnya di media sosial gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan sudah betul ya, konsumsi makanan sehat ya, vitamin seperlunya. Kalau misalnya memang nafsu makan masih belum bagus, tingkatkan aktivitas fisik bertahap gitu ya. Pastikan tidur malamnya cukup, jangan kurang dari 7 jam, dan jangan kurang minum air putih, hidrasinya juga harus baik. Semoga cepat pulih ya, dan ya memang harus agak sabar ya, virus zaman now ini kadang bisa sampai 2 minggu baru benar segar orangnya ya. Semoga cepat sembuh. Ayahnya diabetes, ada hipertensi, sakit jantung, paru, sudah pernah stroke, jadi komplikasinya sudah banyak ya. Begitupun juga dia ya, begitupun juga saya, anaknya wanita usia 24 tahun, sudah terdiagnosis hipertensi sampai saat ini dengan usia saya 32 tahun. Ya kan tadi kan di pertanyaan sebelumnya sudah saya jawab gitu ya. Oh, yang bertanya ini bahkan sudah 5 kali stroke iskemik berulang. Ini genetiknya memang kurang baik ya gitu ya. Dalam arti kata ada genetik kelainan pembuluh darah ya. Dalam hal ini orang tuanya ada diabetes, ada hipertensi, sudah pernah kena sakit jantung ya, stroke gitu ya. Dan ini dialami oleh si anak yang notabene masih muda, bahkan sudah kena stroke. Sangat prihatin ya. Tapi kejadian seperti ini belakangan ini makin banyak ya, makin banyak orang usia muda yang mengalami komplikasi kardiovaskuler
entah itu serangan jantung usia muda atau kena stroke usia muda. Hipertensinya pun juga nggak main-main ya, banyak orang muda hipertensi grade 2 ya, bahkan sampai hipertensi urgensi seperti yang dialami oleh yang bertanya ini. Jadi pesan saya satu ya, kalau punya orang tua dengan riwayat medis penyakit-penyakit yang secara genetik bisa menurun pada anak ya, dalam arti kata si anak ini memiliki peningkatan resiko ya, contohnya kan sakit jantung, hipertensi, diabetes, itu kan penyakit-penyakit kronik yang secara genetik bisa anaknya tuh rentan juga kena. Harus menjaga pola hidup sehat sejak kecil, ingat ya gitu ya. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang tuh lengah gitu ya, anaknya kelihatan seger-seger aja, lari-lari aja, tapi tidak dibiasakan makan sehat, tidak dibiasakan jam tidurnya teratur, tidak dibiasakan untuk olahraga sejak kecil. Akhirnya begitu dia beranjak dewasa muda, obesitas gitu ya, malas gerak, apalagi kalau tambah merokok, nah itu nanti akan makin cepat kena penyakit-penyakit seperti yang dialami oleh orang tuanya. Jadi hati-hati, zaman memang makin bergeser, penyakit-penyakit kronik itu makin mudah dialami oleh kaum usia muda karena pergeseran budaya, pergeseran pola makan, pergeseran pekerjaan ya. Kalau zaman dulu kan pekerjaan lebih banyak yang menggunakan aktivitas fisik, kalau sekarang banyak kan kantoran, duduk ya, kurang gerak gitu ya, ada lift, malas naik tangga gitu ya. Hati-hati ya, kita harus tetap menjaga aktivitas fisik yang baik. Makanan pun juga harus hindari makanan-makanan yang tipikal kayak junk food, yang processed food ya. Baliklah ke makanan-makanan yang alami, yang natural-natural, hindari lemak-lemak jenuh ya, lemaknya bagusnya dari lemak-lemak yang nabati gitu ya, kayak dari kacang, biji-bijian gitu ya, terus buah misalnya kayak alpukat itu lebih bagus gitu ya. Jangan banyak fast food ya, bukan sama sekali nggak boleh ya, untuk rekreasi sesekali sih silahkan saja, tapi kalau misalnya itu menjadi budaya, kan ada beberapa teman saya tuh bilang anaknya tuh susah kalau nggak pakai tanda kutip fried chicken gitu ya, nggak mau makan. Aduh, itu kan prihatin sekali ya. Anak-anak itu harus diajarkan untuk suka sayur, untuk jangan malas gerak, supaya nanti pada saat dewasa muda jangan keburu kena penyakit kronik. Karena sekarang pasien saya bukan hanya yang usia lanjut saja yang banyak penyakit kronik, tapi yang makin muda-muda, 40 tahun, 30 tahun, bahkan ada 20 tahunan udah kena stroke. Ya, ini pesan untuk semua. Yuk jaga pola hidup sehat, aktivitas fisik yang baik, kontrol stresnya, jam tidur pun juga jangan suka begadang. Ya, semoga kita semua selalu dilindungi dan selalu sehat selalu. Kesini gegara batuk nggak kelar-kelar, udah 3 minggu, udah dikasih antibiotik. Oke, belakangan makin banyak pasien yang seperti ini, kesannya batuk kagak kelar-kelar gitu ya. Nomor satu, kita mesti bertanya ya sebagai dokter ya, ini apakah satu episode yang sama ya, nyambung gitu ya. Jadi memang terkena suatu penyakit infeksi atau ada kondisi yang kronik. Batuk lebih dari 2 minggu tuh udah masuk ke batuk kronik sebenarnya. Atau sebenarnya ini batuk ada beberapa episode. Jadi misalnya kena infeksi 2 macam nih. Jadi infeksi yang pertama semingguan, baru mau mulai sembuh, kena kuman lain, terus nyambung jadi kesannya. Nah itu juga bisa kan skenarionya ya. Apapun itu, kalau misalnya dokter ketemu batuk lebih dari 2 minggu, harus melakukan pemeriksaan penunjang tambahan. Ya, jadi kalau yang tadinya nggak cek darah, cek darah. Ya, kalau yang tadinya tidak ronsen paru-paru, ronsen paru-parunya. Cari apakah ada faktor alergi atau hipersensitivitas di jalan napas pasiennya. Ya kan sekarang ada banyak tuh, ada panel-panel alergi gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen tahu ini apakah infeksi virus atau bakteri, selain dari pemeriksaan darah standar, sel darah putih, kita juga sekarang bisa periksa procalcitonin untuk meyakinkan itu bakteri, atau misalnya kita periksa PCR virus gitu ya. Meskipun itu memang pemeriksaan-pemeriksaan yang memakan biaya yang tidak banyak, yang sangat banyak ya, sorry kebalik. Pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup memakan biaya ya, dan sampai saat ini tidak ditanggung oleh BPJS, belum gitu ya. Cuman harus ya dicari lah ya, karena kalau misalnya suatu penyakit tidak tegak diagnosanya, pasti ngobatinnya juga susah gitu ya. Dan jangan lupa TBC di Indonesia masih sangat banyak. Jadi kalau misalnya ronsennya ternyata ngarah ke TBC, penyebab batuk kroniknya, apalagi ada gejala-gejala yang lain gitu ya, ya tentu harus diobati supaya sehat kembali gitu ya. Jadi ke dokter kalau perlu, ke spesialis untuk didalami diagnosanya ini apa sih, atau jangan-jangan ini hanya infeksi virus biasa, simple, cuman karena habis sembuh tidak menjaga melakukan proteksi ya, tidak pakai masker, jarang cuci tangan, terus akhirnya ketularan lagi, ya ini jadi kayak infeksi nggak sembuh-sembuh, karena lagi banyak infeksi virus di udara kita ya, lagi musim pancaroba, peralihan udara panas, tiba-tiba hujan, banyak debu, banyak angin gitu ya. Orang-orang pun juga
banyak yang lagi batuk-batuk tapi nggak mau maskeran. Jadinya ya mereka beramal dengan membagi-bagi kuman gitu ya. Yang penting kita ya sebagai yang ingin melindungi kesehatan jangan sampai mau ditularin. Ya kalau misalnya orang yang batuk tersebut tidak sadar, diingatkan pun juga masih tidak mau sadar pakai masker, ya kita lah yang pakai masker, kita yang jaga jarak ya. Jangan berkontak sama orang-orang tersebut ya, kan bagaimanapun juga kesehatan kita yang paling penting. Dok mau tanya, saya sudah pasang ring 1 sudah 1 tahun lebih, tapi akhir-akhir ini kok terjadi ereksi kurang maksimal. Obat yang dikonsumsi atorvastatin, ramipril, aspilet. Pertanyaan saya, apakah pengaruh obat yang saya minum itu menyebabkan disfungsi ereksi kali maksudnya ya. Lalu penanganannya gimana dok supaya bisa ereksi normal kembali? Sudah cek semua normal, tensi normal, gula darah normal, kolesterol normal. Tolong dijawab dok, terima kasih. Oke, ini ada beberapa skenario ya. Asumsi yang pertama adalah memang sudah terjadi aterosklerosis juga di pembuluh darah yang ke batang penisnya gitu ya. Jadi ini kan sudah kena sakit jantung nih, sudah ada penyakit jantung koroner sampai harus pasang ring. Kita harus berasumsi bahwa di tempat-tempat lain pun sudah ada penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan gangguan aliran darah yang optimal, termasuk di alat vital. Ya, makanya semua orang yang punya penyakit jantung koroner atau penyakit pembuluh darah ya selalu beresiko untuk terjadi gangguan ereksi. Skenario yang lain adalah masih ada faktor risiko yang belum benar-benar terkontrol dengan baik. Kalau misalnya masih kegemukan, apakah sudah turun berat badan mencapai ideal? Kalau misalnya masih kurang olahraga, apakah sudah mulai olahraga lagi, tentunya sesuai dengan anjuran dokter jantungnya ya, yang aman yang mana, gitu ya, atau belum ya. Nomor 3, andai kata merokok, apakah rokoknya sudah stop? Ya, karena jelas-jelas merokok itu dapat menyebabkan impotensi. Jadi stop lah bagi orang yang sudah mengalami disfungsi ereksi tapi masih merokok. Sisanya ini disebut tensi sudah normal bagus, gula darah sudah normal bagus, gitu ya, kolesterol sudah normal bagus. Tapi ingat itu normalnya sekarang. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu nih berapa lama terjadi misalnya tensi yang tinggi, berapa lama terjadi gula darah yang tinggi, berapa lama terjadinya kolesterol yang tinggi. Yang tinggi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelumnya itu pasti sudah memberikan dampak ke pembuluh darah, termasuk pembuluh darah organ vital. Makanya tetap ya, check up, mencegah itu jauh lebih mengobati dibandingkan kita baru panik ketika sudah terjadi komplikasi, salah satunya disfungsi ereksi seperti ini. Bukan berarti tidak bisa dilakukan pertolongan ya, tapi tadi harus digali lagi faktor-faktor resiko, apakah masih ada yang masih bisa dimodifikasi gitu ya. Kemudian ya nanti kalau misalnya memang semua yang sudah bisa dimodifikasi sudah dibagusin tapi masih ada gangguan, ya mungkin mau nggak mau diberikan obat gitu ya untuk membantu ereksinya lagi gitu ya. Ya ini harus balik lagi ya ke dokter yang nanganin gitu ya. Kalau terkait obatnya sih, kalau obatnya hanya atorvastatin, ramipril, aspilet sih biasanya sih enggak ya menyebabkan gangguan ereksi gitu ya. Biasanya kalau obat-obat dokter jantung yang bisa berpengaruh ke sana tuh misalnya golongan beta blocker ya, contoh dikasih bisoprolol, carvedilol gitu ya, atau metoprolol ya, itu tetap ada resiko menyebabkan sedikit gangguan ereksi meskipun itu bukan satu-satunya faktor ya, tapi memang obat yang prolol itu bisa salah satu efeknya menyebabkan penurunan kemampuan ereksi meskipun tidak selalu pasti karena itu ya. Itu komentar saya. Jadi balik lagi ke dokternya, bila perlu dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter urologi juga untuk dicek struktur di alat vitalnya apakah ada masalah atau tidak gitu ya, supaya bisa dilakukan pengkajian yang lebih menyeluruh, jadi nanti dapat saran terbaik untuk gangguan ereksinya. Sama satu lagi terakhir adalah status psikis mentalnya. Ada penelitian banyak orang yang sudah mengalami gangguan jantung, serangan jantung terutama ya, itu merasa lebih depresi ya, terganggu nih, dia merasa persepsi terhadap kesehatan tubuhnya menurun karena sudah kena gangguan jantung. Nah itu mempengaruhi kesehatan mentalnya, psikisnya, sehingga mempengaruhi performa ereksinya juga. Nah mungkin mesti konsultasi ke psikolog juga atau ke psikiater gitu ya, kalau memang merasa wah saya memang stresnya lagi berat banget ya, dan itu mempengaruhi ereksi saya. Jadi banyak faktor ya terkait disfungsi ereksi ini. Ya apapun itu segera berobat, ditangani oleh beberapa ahli mungkin, sehingga nanti bisa dijadikan jalan keluar. Salam sehat selalu. Semoga kecewa episode kali ini bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak orang juga mengalami hal yang sama. Baik, salam sehat, salam waras. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.